Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga semua yang mengikuti perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan perkuliahan kita yang masih erat kaitannya dengan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang kompetensi sumber daya manusia. Baik, untuk hari ini akan ada 4 bahan kajian atau pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian dari kompetensi, kemudian karakteristik kompetensi, manfaat penggunaan kompetensi, dan yang terakhir ada hubungan kompetensi dengan prestasi kerja. Baik, kita akan langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari kompetensi. Oke, kita pasti sering mendengar istilah tentang kompetensi. Ya, apa sih sebenarnya kompetensi itu? Jadi, menurut scale, kompetensi itu berasal dari kata competence yang artinya adalah kecakapan, kemampuan, dan wewenang seseorang. Kemudian secara etimologi, kompetensi dapat diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Itu menurut etimologi. Kemudian menurut Spencer dan Spencer mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kemudian karakteristik dasar kompetensi berarti kemampuan adalah suatu yang kronis dan dalam bagian dari kepribadian seseorang dapat diramalkan perilaku di dalam suatu tugas pekerjaan. Jadi ada berbagai macam definisi ya menurut berbagai macam ahli gitu ya tentang kompetensi. Tapi yang bisa kita garis bawahi bahwa kompetensi itu ada kaitannya dengan kecakapan, kemampuan, kemudian keterampilan, pengetahuan, karakter yang dimiliki oleh seseorang. Baik, lanjut. Spencer and Spencer mengatakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakter yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Jadi selain pengetahuan, keterampilan, kemudian keahlian gitu ya, Spencer and Spencer juga menjabarkan bahwa kompetensi itu merupakan karakter yang mendasari seseorang dalam kaitannya dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai efektivitas tertentu. Efektivitas itu kan artinya adalah mencapai suatu tujuan gitu kan. Jadi bagaimana karakter seseorang itu dapat menghantarkan seseorang untuk mencapai efektivitas kinerja atau dapat mencapai tujuan dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut mengandung makna bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Ya, ada berbagai macam aspek dalam kompetensi. Jadi dalam kompetensi itu ada komponen-komponennya. Yang pertama itu adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan itu merupakan sebuah kesadaran dalam bidang kognitif. Ya, misalnya ada seorang karyawan itu mengetahui bagaimana cara melakukan suatu pekerjaannya atau dapat mengidentifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Jadi pengetahuan tuh kaitannya dengan kognitif ya, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang dia harus kerjakan dengan baik. Kemudian pemahaman atau understanding yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Jadi kalau pengetahuan itu hanya kognitif, sedangkan pemahaman itu kognitif dan efektif.
Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien. Jadi kalau pengetahuan itu hanya bagaimana dia mengetahui bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, ya. Kalau pemahaman itu dia juga tidak hanya memahami atau mengetahui proses pembelajaran dengan baik, tetapi juga bisa mengkondisikan pekerjaannya secara efektif dan efisien, bisa mencapai tujuan dan dengan efisien, ya, istilahnya tidak sia-sia waktunya, tidak boros gitu ya, menggunakan secara lebih hemat dan lain sebagainya gitu, secara waktu dan tenaga. Jadi tidak hanya menjalankan pekerjaan dengan baik, tetapi juga bisa mencapai tujuan sesuai dengan target-target dan lebih efisien, lebih hemat secara energi dan tenaga. Kemudian skill atau kemampuan, ya. Jadi aspek ketiga dalam kompetensi itu adalah kemampuan, adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. Jadi pastinya kalau skill atau keterampilan itu adalah sesuatu yang dimiliki untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan dapat memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. Jadi dia memiliki beberapa kemampuan dan dia bisa memilih metode dengan metode yang seperti apa untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam menjalankan tugas seperti kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain sebagainya. Kemudian sikap atau attitude yaitu perasaan, ada kaitannya dengan perasaan atau feeling, ya, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya. Jadi kalau sikap tuh lebih ke perasaan yang dirasakan oleh seorang karyawan terhadap yang rangsangan yang ada atau terhadap fenomena atau kejadian yang ada di sekitarnya gitu ya. Misalkan tiba-tiba dia harus lembur, bagaimana sikapnya, dia senang atau tidak senang, ya. Misalkan dia dikasih tugas tambahan, senang atau tidak gitu ya, dikasih penghargaan, kenaikan gaji, senang atau tidak, seperti itu. Kemudian minat atau interest adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya melakukan suatu aktivitas kerja. Jadi minat atau interest itu lebih ke yang dia minat itu apa, yang dia suka itu apa, ya, itu yang dia kerjakan, seperti itu. Pengelolaan berdasarkan prinsip. Jadi dalam mengelola atau dalam manajerial sumber daya manusia itu kan kita harus mengelolanya dengan baik gitu ya, agar menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan tujuan gitu yang diharapkan. Nah, dalam mengelola ini ada prinsip yang bisa dilakukan, yaitu pengelolaan dengan orientasi pada layanan, di mana prinsip ini diperlukan untuk mencegah pengelolaan sumber daya manusia seperti sebuah pabrik yang menghasilkan keluaran-keluaran seragam atau standar seperti tata cara, pedoman, pelaksanaan, dan formulir yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Jadi kalau orientasi pada layanan itu lebih ke luaran-luaran yang ada standarnya, jadi ada SOP-nya agar mereka bisa mengikuti SOP tersebut dengan baik sehingga yang dihasilkan itu seragam, seperti itu ya. Kemudian pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sumber daya manusia untuk berperan serta aktif di dalam perusahaan. Tujuannya agar pekerja
pekerjaan menjadi lebih menarik sehingga mampu mendorong semangat kerja sumber daya manusia dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Mendorong sumber daya manusia untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerja mereka. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau orientasi pada pelayan itu lebih ke SDM-nya diminta untuk mengikuti SOP yang sesuai dengan standar. Sedangkan yang kedua itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM untuk berperan serta aktif di dalam perusahaan. Jadi lebih ke memberikan kesempatan untuk karyawan atau perusahaannya untuk lebih berkembang, untuk lebih berinovasi gitu ya, agar lebih menarik gitu. Dan mereka bersemangat dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian ada karakteristik dari kompetensi. Ya, yang pertama itu adalah motivasi, yaitu sesuatu di mana seseorang konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Jadi motivasi itu kan lebih identik dengan dorongan ya, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Apa yang membuat seseorang melakukan sesuatu gitu. Kemudian traits, watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Jadi selain ada motivasi juga ada traits atau watak gitu ya, bagaimana seseorang berperilaku dan merespon sesuatu. Ini hampir mirip dengan traits, itu hampir mirip dengan ini ya, sikap ya, watak gitu. Kemudian self concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Ya, sikap tuh kaitannya dengan bagaimana kejujurannya, bagaimana dia istilahnya bersemangat atau tidak dalam menjalankan pekerjaannya gitu ya, senang atau tidak, seperti itu. Kemudian knowledge, informasi yang dimiliki seorang untuk bidang tertentu ya, jadi pengetahuannya terhadap bidang-bidang tertentu. Kemudian skill, kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Nah, ini ada hubungan antara niat dengan hasil. Jadi dalam menjalankan sebuah tugas atau tanggung jawab itu pastinya didasari dengan niat ya, bahwa niat itu ada berbagai macam komponen juga yang mendasari niat. Yang pertama ada motif ya, motif itu dorongan, kemudian karakter pribadi ya, seperti watak itu tadi ya, kemudian konsep diri dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian dari niat itu akan menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku. Jadi dari bagaimana motivasi yang dia miliki, bagaimana wataknya, bagaimana konsep diri dan pengetahuannya, itu nanti akan menghasilkan sebuah tindakan yang berupa perilaku atau skill ya, yang nantinya akan ditujukan. Kemudian dari perilaku tersebut ya, ketika dia menjalankan tugas-tugasnya, nanti akan menghasilkan sebuah prestasi gitu ya, atau prestasi kerja. Apakah kalau dia menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin, pastinya prestasi kerjanya akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau dia kurang optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya, bisa kurang baik juga gitu prestasinya. Nah, berikut ini ada manfaat penggunaan kompetensi. Yang pertama adalah memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Jadi dengan kita membuat sebuah kompetensi, apa sih yang standar kompetensi apa sih yang harus dimiliki untuk pekerjaan yang nantinya akan diemban gitu ya. Misalkan sebagai administrator, berarti kompetensi yang harus dimiliki, dia harus bisa sistem manajerial gitu ya, kemudian harus bisa misalkan memberikan tugas-tugas yang baik, mengelola gitu dan lain sebagainya lah intinya. Ya berarti harus ada standarnya juga gitu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai gitu. Kemudian alat seleksi karyawan. Nah, pastinya ketika melakukan seleksi itu ada kompetensi yang menjadi syarat gitu ya. Misalkan
IPK-nya secara administrasi bagaimana, kemudian pengetahuan misalkan ketika mengikuti seleksi gitu kan, atau ketika wawancara kita bisa mengetahui watak dan sikapnya bagaimana, seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai alat untuk menyeleksi karyawan. Kemudian memaksimalkan produktivitas. Jadi dengan memperkerjakan seseorang sesuai dengan kompetensi, dengan bidangnya, maka bisa memaksimalkan produktivitasnya gitu ya. Kemudian dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Jadi remunerasi itu kaitannya dengan imbalan ya. Jadi apabila seseorang itu bisa kompetensinya bisa bagus gitu ya, bisa baik, maka dia bisa layak untuk mendapatkan imbalan yang baik juga gitu, sesuai dengan kompetensinya pastinya ya. Kalau kompetensinya baik, maka gajinya bisa tinggi. Kalau misalkan kompetensinya kurang ya misalkan gajinya bisa kurang gitu. Jadi sesuai antara kompetensi dengan imbalan tuh disesuaikan gitu. Kemudian memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Jadi dengan memiliki kompetensi, pastinya kalau orang bekerja sesuai bidangnya dengan kompetensinya, maka dia akan lebih mudah terhadap perubahan, beradaptasi gitu ya, akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dibandingkan dengan orang yang bekerja gak sesuai dengan kompetensinya gitu. Maka dia kalau ada perubahan tuh akan lebih susah untuk beradaptasi. Kemudian menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Ya, yang terakhir ada hubungan kompetensi dengan prestasi kerja. Ya, kompetensi yang terdiri dari sejumlah perilaku kunci yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran tertentu untuk menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Jadi, kompetensi itu erat kaitannya juga dengan prestasi kerja. Ketika kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita, ya kan, kita bisa bekerja dengan lebih optimal karena emang sesuai gitu dengan apa yang selama ini pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, sehingga bisa menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan gitu kalau kita sesuai gitu antara kompetensi dengan bidangnya. Kemudian hasil penelitian menurut M.C. Cleland ya menunjukkan bahwa kompetensi yang bersifat non-akademik seperti kemampuan menghasilkan ide-ide yang inovatif, manajemen skill, kecepatan mempelajari jaringan kerja dan sebagainya berhasil memprediksi prestasi individu dalam pekerjaannya. Jadi kompetensi yang sifatnya non-akademik itu ternyata setelah diteliti itu berhasil memprediksi prestasi individu. Jadi kompetensi itu tidak selalu bersifat akademik ya, kaitannya dengan ilmu-ilmu saja, tetapi soft skill yang lain, inovatif, manajemen skill itu juga diperlukan gitu ya, dan nyatanya juga dibuktikan berhasil untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Kemudian penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat prestasi yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Jadi kita bisa mengkategorikan ya karyawan dengan kompetensi yang dia miliki gitu. Misalkan ada yang kompetensinya baik, rata-rata atau kurang, sehingga nanti ketika diberikan tugas atau pekerjaan kita bisa menunjuk ke orang yang tepat sasaran gitu. Misalkan ada pekerjaan yang kompleks, yang rumit, berarti bisa ditujukan ke orang yang kompetensinya sudah di atas rata-rata gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.